Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi bersama saya Pak Babin. Nah, masih di episode Pusdik Polair. Kali ini Pak Babin sudah bersama dengan Bapak Kapusdik Polair, Bapak Kombes Pol Pak Jemi. Mohon izin Komandan, hari kedua kami di Pusdik Polair, kok makin lama makin betah saya Komandan di sini. Alhamdulillah. Siap. Mohon izin bertanya Komandan, apakah setiap anggota Polair itu harus bisa berenang Komandan? Oke, jadi anggota Polair itu adalah anggota Polri yang bertugas di perairan. Otomatis harus bisa berenang. Tidak hanya berenang, harus bisa menyelam. Oh, menyelam juga? Nggih. Kok menyelamnya ke sana? Menyelam ke dalam. Harus bisa menyelam. Nggih, Siap. Siap. Jadi diajarkan juga di sini Komandan? Diajarkan. Setiap pendidikan diajarkan menyelam. Siap. Kalau saya tidak salah dan ini kayak bangunan baru apa betul dan? Siap. Betul sekali, ini kita baru bangun di tahun kemarin, ada bantuan dari anggota DPR. Siap. Sebelumnya Pusdik Polair ini siswanya kalau menyelamnya ke Senen, ya Pak Kabar Diklat ya. Siap, siap. Tapi alhamdulillah tahun kemarin ada anggota DPR yang mau menyumbangkan ini kepada Pusdik Polair. Siap. Oh, jadi ini kolam air tawar atau air laut Komandan? Ini namanya kolam selam, jadi khusus menyelam, airnya air tawar. Kedalaman sekitar Ini kedalaman sekitar 6 meter. Siap. Di sini khusus belajar tekniknya saja. Teknisnya nanti pada saat di laut sudah tinggal jalan saja. tinggal jalan saja. Nggih, Siap. nggih, siap. Mohon izin untuk instruktur saya ke Pak Kabar Diklat. Izin bertanya Komandan, untuk instruktur sendiri apakah anggota dari Pusdik Polair atau didatangkan dari luar Komandan? Anggota Pusdik Polair. Oh, ada tadi? Iya, dan sebagian besar dia sudah dilatih oleh ICTEP di Bali. Di Bali. Jadi dia sudah bersertifikat internasional. Siap. Mohon izin, apa diizinkan Pak Babin untuk ikut belajar Oh, berenang? silakan. Siap, Monggo. Silakan dengan senang hati. Tinggal senang hati. Nanti kalau sudah diajari apa boleh diberikan wing? Boleh, pasti. Siap. Terima kasih Komandan. Mohon izin. Siap. Nanti satu pertanyaan lagi Komandan. Selain anggota Polri, apakah anggota masyarakat juga bisa berlatih menyelam di sini dan? Boleh. Jadi kita membuka ini untuk masyarakat juga, karena di sini kita bergabung dengan Posi dan Pedi. Mohon izin kami agak nakal ini pertanyaan. Bolehkah kami menantang Ibu untuk ikut menyelam? Monggo. Ibu Kapusdik boleh dan? Enggak, beliau juga penyelam. Wow. Nanti Pak Babin akan belajar dengan beliau. Bayangkari ya dan? Bayangkari. Perempuan selam juga ada dan? Ya, ada. Bayangkari. Kita lihat seperti apa pemirsa. Yuk ikuti Pak Babin. Kita prepare dulu. Yuk. Pemirsa, Pak Babin sekarang sudah bersama dengan Bapak pelatih selam ya. Siap. Bapak Bribka Sugeng. Beliau adalah pelatih selam di Pusdik Polair. Polair ini. Pondok Dayu. Pondok Dayu. Izin Komandan, sebelum melakukan pelatihan ini dan apa sih syarat-syarat atau etapa yang harus dilakukan Komandan? Nah, tentu pertama adalah kita harus melaksanakan SOP. Yang pertama adalah kesehatan, ya. Harus sehat. Harus betul lah, sehat, dulu. jasmani dan rohani, ya kan? Betul. Nah, kedua, setelah sehat jasmani rohani, kemudian mengikuti petunjuk perintah daripada seorang instruktur. Ya. Ya, SOP tetap dijalankan. Ya. Itu. Nah, nanti di dalam melakukan penyelaman itu tentu ada tahap, yaitu tahap persiapan untuk di darat, kemudian persiapan di permukaan air, dan kegiatan penyelaman di bawah. Oke, Pak Sugeng, mohon izin Pak. Ini kan kok pakai pakaian seperti ini. Ini namanya apa Pak? Ini adalah baju wetsuit. Wetsuit. Wet itu basah, Wetsuit. suit itu pakaian. Pakaian wetsuit. Ya. Pakaian wetsuit itu ketebalannya macam-macam, tergantung daripada tujuan kita melakukan penyelaman. Ya. Semakin kita melakukan penyelaman semakin dalam dan dingin, semakin tebal wetsuitnya. Alasannya Pak? Nah, alasannya ya, semakin melakukan penyelaman, air semakin ke dalam, akan kondisi air dingin. Nah, ini adalah untuk menjaga kestabilan daripada suhu udara. Tekanan udara juga tinggi mungkin. Nah, tekanan udara, karena apa? Setiap 10 meter, setiap 10 mendapat tekanan 1 atmosfer. 1 atmosfer. Nah, nanti maka apa? Seorang penyelam, pemula, ya tentu ya tadi saya harapan sihat jasmani rohani. Kemudian kita nanti pada saat kita melakukan latihan, nanti ikuti daripada petunjuk dari instruktur,
Kemudian nanti kalau pada saat nanti aqua leasing mendapatkan suatu tekanan, nanti akan melaksanakan aqua leasing. Oke, Bang Eko. Menyetarakan tekanan di sekitar lingkungan di kedalaman. Bang Eko, kalau kita berenang nih, menyelam, Ya. ada masalah dengan kuping nggak biasanya? Maksudnya? Kita nyelam nih 3 Ya, meter, ya. kupingnya ada kerasa tekanan nggak di situ? Kalau 3 meter belum kayaknya. Ya, kalau masalah tekanan ya, dampak tekanan terhadap seorang penyandang berbeda-beda. Mungkin ada yang sudah mendapatkan tekanan di 2 meter, mungkin ada yang 3 meter. Semua tergantung daripada kondisi daripada orang itu tersebut. Oh iya. Nah, nanti bagaimana melakukan aqua leasing ya? Langkah-langkah yang pertama yaitu nanti menghirup udara, kemudian kita mengeluarkan udara melalui tekan. Kita menekan daripada hidung. Tekniknya gimana? Ini dorotkan. Nah, sampai keluar udara di Itu sudah betul nih. iya. Itu untuk mencarkan tekanan. Kita akan mendapatkan suatu tekanan. Ya, setiap kedalaman 10 meter. Dari satu tekanan pabrik setiap kemudian apa? Sesering mungkin kita melaksanakan aqua leasing. Aqua leasing itu kayak apa? Kita tarik nafas. Kemudian kita nanti pencet hidung. Keluarkan lewat hidung. Hembuskan lewat hidung. Kemudian nanti akan keluar lewat sini, lewat telinga. Bunyi suara ces. Ya, ini kletuk gitu. Ya, itu. Numpak pesawat ya, Seperti Pak Babin naik pesawat. Jadi kita di bawah nutup hidung apa bener? Iya nggak apa-apa, nanti kan pakai masker. Oke. Nanti kita ajarkan. Iya. Selain menggunakan hidung, dia menggoyangkan rahang. Dan menelan ludah. Nanti bisa dikombinasikan. Minum nggak boleh. Nanti kalau minum nanti batal puasanya. Kan kita menyelam itu kan menghirup udara, bukan minum. Kalau mau ngopi ya di kedai sana. Itu yang benar itu. Betul nggak? Siap. Gitu. Baik, dan kita mungkin bisa prepare dulu apa yang akan kita lakukan. Ini copot berarti ini ya. Oke, kalau sekarang Pak Ibin ganti baju, kemudian kita siapkan wetsuit, kita siapkan sarung tangannya, tutup kepalanya, V-nya udah lengkap semuanya. Pemirsa, Pak Babin sekarang sudah menggunakan pakaian ini untuk menyelam, namanya wetsuit tadi nih. Meleketut. Dipakainya tuh kenceng. Ya kan? Tuh. Kayak pakai legging seluruh tubuh deh. Terus apa namanya? Rasanya tuh katanya sih kalau dipakai nyemplung ke air ini akan lebih nyaman, lebih kemasukan air itu lebih beda gitu, lebih longgar. Jadi ini pengalaman Pak Babin pertama menyelam. Teman-teman ada yang lagi berenang nih. Ini ada Ibu Kapusdik, Ibu Ani. Iya. Bu kok malah sudah nyemplung duluan? Iya, makanya turun cepat. Loh, Ibu sudah belajar, Bu? Sudah belajar menyelam, Bu? Udah biasa, Pak. Sudah biasa. Saya juga sudah biasa loh, Bu. Biasa menyelam di air keruh. Jangan nyelam di air yang terang, yang bening gitu loh, Pak. Ya, Kalau nyelam biasanya nyelam sampai 25-30 meter. Ibu Iya. sudah biasa, Bu? Iya, sangat biasa. Nanti saya diajari berarti Oke, ya. silakan. Bapak kayaknya juga mau ikut ya, Bu? Ayo, ikut. Beliau juga lagi, Siap. teman-teman kita lagi persiapan, Bu. Pakai ini tadi. Terus Ayo. kelengkapannya itu apa sih tadi? Wetsuit ini, Bu. Iya, wetsuit. Terus pakai wetsuitnya. Iya, wetsuit. Pakai butis biar kakinya. Ini butis, Bu. Iya. Biar nggak digigit ikan, Bu. Pakai fin. Terus pakai apa namanya? Kacamata. Iya, masker, terus pakai tutup kepala juga boleh, kalau enggak apa-apa. Boleh pakai tutup kepala, boleh tidak. Iya. Ya, kita ikuti. Pakai hoodie juga boleh, pakai enggak? Pakai apa, Bu? Pakai hoodie yang tutup kepala. Oh, hoodie. Hoodie itu, Bu ya? Iya. Pak Iya, pakai iya. boleh juga enggak? Boleh enggak juga. Pokoknya fleksibel aja, enaknya gitu ya. Tapi Pak. kalau di laut yang dalam lebih bagus pakai, takutnya ada ikan. Ada ikan. Iya, Kita nanti gigit. kepalanya iya. Terus Pakai kaos tangan. Ibu kok nggak pakai ini, Bu? Ada, ntar yang Nanti pakai juga. Oke, pemirsa, kita ikuti tahapan selanjutnya seperti apa sih? Setelah pakai ini nih. ayo dicoba silakan. Ini apa lagi nih, Pak? Ini namanya masker, ini snorkel. Ya, nanti Masker sama apa? Masker sama snorkel. Snorkel. Ya, ini digunakan pada saat ada di permukaan. Nah, masker adalah untuk melihat keindahan bawah Siap. laut.
Nah, nanti dari Pak Babin kalau udah pakai masker, nanti bernapas juga menggunakan mulut. Oh, bukan kayak itu nen. Itu sudah nggak berfungsi lagi. Sudah menggunakan daripada mulut. Gitu ya, Bu ya. Itu. Ibu ketawa, Ibu. Nah, coba sekarang dicoba Pak Babin, coba. Kalau saya menyelamnya biasanya merem dan kalau di kolam renang. Ya bagus, jalan merem. Gini, Den. Jadi Pak Babin nih ya, kalau misalnya Pak Babin mau ngendurkan, ini dipencet sini aja. Ini pencet. Nah, ini pencet. Sudah enak kali Mas. Ya, yang penting tidak boleh kencang, yang penting nyaman dan enak. Ini nggak ada mas, Kenapa? nggak ada masalah bernapas dengan mulut Tidak ya. ada masalah. Nanti pada saat di kedalaman Pak Babin sudah menggunakan daripada regulator. Ya, jadi Pak Babin jangan sekali-kali melepaskan daripada regulator. Siap. Kalau Pak Babin melepaskan regulator, tadi nyawa Pak Babin wassalam. Wassalam. Memasukkan air, Den. Iya wassalam. Karena apa? Kita diciptakan adalah untuk di darat. Nanti Babin kalau nanti di kedalaman pada saat menggunakan pelatnas selam, jangan sekali-kali melepaskan daripada regulator. Siap. Karena Keren, Den. apa? Regulator adalah pernapasan kita. Oke? Siap. Pelajaran menyelam yang cepat Pak Babin, kita harus kenal dulu alatnya. Ini namanya BCD yang untuk kita pakai sebelum kita nyelam. BCD ini kita isi dulu Pak Sugeng, Pak. Kita isi dulu sebelum kita menyelam. Tuh. Jadi sebelum kita masuk kita isi dulu, nanti untuk menyelam baru pakai yang putih. Ini untuk pembuangan udara. Iya, untuk masuk ke dalamnya. Jadi saya ulangi, BCD ini dipakai di badan kita sebagai pelampung. Sebelum nyelam diisi dulu pakai yang merah. Siap. Nanti pada saat sudah di atas laut mau masuk ke dalam baru pencet yang putih. Dia masuk. Ya, oke? Oke. Nah, Siap. cara mencetnya nggak boleh sekaligus, harus satu-satu. Terutama pada saat masuk. Pada saat masuk tangan kita ke atas, kita pencet yang putih, airnya naik sampai sebatas kepala, berhenti dulu. Dibiasakan dulu, dinormalkan dulu airnya sebatas ini. Nanti kalau sudah kita normal, sudah enak, baru pencet lagi yang putih. Pada saat masuk, tangan kita di hidung, namanya equalizing, ditiup. Oke Pak. Kemudian yang kedua ini namanya regulator. Regulator ini ada kakinya, ada 4 kakinya. Kaki pertama ini mouthpiece yang kita pakai, di mulut. Sebelum kita pakai, kita coba dulu, tekan ininya, tekan belakangnya. Boleh, Den? Boleh. Nah, coba nanti dibersihkan dulu. Ini dipakai. Kalau sudah di dalam air ini dipakai terus, jangan dilepas-lepas. Harus dipakai dulu. Pakai dulu. Terus Digigit, Den? digigit. Imut, nang Jawa nih, Lur. Nah, jadi bukan dimasukin gini tapi digigit. Oke. Terus cara nariknya, cara nariknya gini. Pakai mulut, hidung dimatikan. Buang, pakai mulut lagi. Buang pakai mulut juga. Tarik pakai mulut, buang pakai mulut juga. Coba. Boleh cobain? Monggo. Buang pakai mulut juga. Iya, buang pakai mulut juga. Oke, sudah mulai baru sebentar udah bisa. Yang kedua ini namanya emergency. 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 Oh, ada 2 ya, Den, ya? Ada 2. Tapi bukan emergency untuk kita, bukan. Emergency untuk teman kita. Kalau teman kita tabungnya habis, dia ke kita ngambil yang warna kuning ini. Oh, jadi dari setiap BCD ini wajib ada 2. Oke. Siap. Jadi kalau kita nyelemnya berdua, habis yang situ itu Pak Babin ngambil yang kuning, jangan ngambil yang hitam, berantem sama yang punya. Siap. Kemudian yang ketiga ini untuk melihat isi tabung sama kedalaman. Isi tabung sama kedalaman masih. Ini isinya 170 bar. Nanti kalau sampai di merah harus naik. Harus segera naik. Harus segera naik. Habis, ya? Nggih, ya. Terus yang ketiga, yang keempat ini yang tadi untuk ngisi sama untuk buang. Ngisi apa tadi? Untuk mengisi udara dalam ngisi. Kemudian ini untuk pembuangan udara. Kalau ini tidak bisa berfungsi, ini bisa untuk secara manual. Ini tekan, tiup, ditiup. Ini pada saat tiup, ini tekan. Nah, Oke. 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 Untuk ngisi ini, Den, ya? Yang ngisi itu. Ya. Yang berikutnya ini adalah masker.
masker ini bukan kencengnya supaya air nggak masuk, bukan dikencengin, bukan, tetapi maskernya harus sesuai dengan muka kita. Contohnya nih, Menyesuaikan dan berarti dia masuk di muka saya karena saya sedot sedikit dia udah ngeplek. Kalau kebesaran dia nggak bisa jatuh kan. Nah sehingga nggak boleh kencang-kencang. Kalau kencang-kencang makin dalam kita nyelam, makin neken muka kita dia. ya pengenalan modern ini. Iya. Oh itu kekencangan Pak Babin, kekencangan. Nggak boleh juga ya? Nggak boleh. Coba dibuka dulu. Oke. Jadi Menyesuaikan dan cara bukanya ini, cara mengendorkannya ada caranya. Biasa yang sering patah di sini. Jadi caranya ini model tekan, ditekan dulu, baru ini dikendorkan. Baru ditarik luarnya sedikit aja, ditarik ininya nih, ini sedikit aja, dua-dua ditarik. Ini ada, itu, ini kan? bukan ini. Iya. Ya, yang sebelah sana juga dikit aja. Yang penting dia itu. Ini kebesaran nggak, Jeng? Oke, nah gitu, enak kan? Iya, Beda dengan betul. tadi kan? Beda dan. Tapi udara masuk nih dan. Udah masuk nggak apa-apa. Ya. Nah, segitu. Karena makin dia ke dalam dia makin ngedap nanti. Oke, terima kasih. Siap.